Oke. Kalau intermittent fastingnya itu sendiri itu sebenarnya puasa yang terjadwal, puasa yang memang ada aturannya gitu, dari mulai 16 jam puasa 8 jam makan, 18 jam puasa 6 jam makan. Itu waktu yang udah ditentukan secara teratur metode dietnya. Terus untuk kenapa milih diet intermittent fastingnya? Ya karena udah coba berbagai jenis diet lainnya pun ternyata yang works, rasa efeknya lebih cepat itu dengan metode intermittent fasting ini. Awal mulai diet itu berat badan di 75 kilo, sangat besar sekali for me. Terus dari mulai situ sakit, badan sakit segala macem, punya motivasi lah untuk diet. Karena selain itu baju-baju yang dipakai udah nggak muat lagi, terus ngeliat di cermin juga udah nggak oke ya gitu. Kalau pada saat mengawali IF kendalanya itu ya lapar ya, pengen makan, pengen cheating, karena setiap hari juga tiap paginya gue yang biasanya makan, ngopi, terus karena udah ada jadwal dan waktu awal IF itu gue ngambil jadwalnya yang 16-8, 16 jam puasa, 8 jam makan. Dimulai makan itu dari jam 12 siang. Jadi ya kendalanya pada saat awal IF itu mengatur nafsu makan untuk pagi-pagi tidak makan. Lemes. Pada saat sembelit pada saat IF, porsi makanannya dan jenis pilihan menu makannya, banyak serat, banyak minum air putih. Pokoknya kuncinya pada saat diet itu kan porsi makannya itu kan terlihat sedikit ya. Porsi makan yang penting kalau diet, mau makannya sedikit biar turun berat badannya cepet, padahal itu enggak. Yang penting porsi makannya aja dibanyakin protein sama sayurannya, dan pentingnya air putih. Oke, itu craving pada saat udah jam puasa nih, lagi jam puasa lagi nggak bisa, harus ada kalori yang masuk tuh udah nggak boleh. Tapi pengen makan nih, tahan dulu, karena biasanya itu hanya sugesti otak yang pengen ayo makan, padahal itu nggak harus makan. Minum aja dulu, tahan waktunya 15 menit sampai 30 menit. Biasanya setelah itu lonjakan keinginan untuk makannya itu akan menurun dengan sendirinya. Pilih porsi makan, banyakin protein karena itu dicernanya itu lebih lama, jadi kenyang lebih lama juga. IF pada saat bulan Ramadan itu ngambil jendelanya 14-10, 14 jam puasa, 10 jam makan. Pada saat bulan Ramadan, porsi makan saat sahurnya itu dibanyakin komposisi sayuran dan proteinnya aja. Jangan makan gorengan. Olahraga pada saat ngejalanin intermittent fasting pagi hari jalan kaki 45 menit sampai 1 jam, 7.000 sampai 8.000 langkah aja. Efek positifnya banyak banget. Jadi bangun tidur itu kita badan gak gampang capek, melakukan segala aktivitas kegiatan itu gak gampang ngos-ngosan, terus mood jadi lebih teratur, gak gampang swing, gak gampang kemudian tantrum, itu enggak, jadi lebih stabil, lebih sehat, ke kulit juga ngaruh, jadi lebih enak aja di badan. Kalau memang diet kan cenderungnya untuk orang yang overweight, pengen kekurus. Tapi kalau yang kurus ke sedikit berisi, itu tetap ngaturnya di porsi makan. Di pilihan porsi makannya itu loh, jangan asal kenyang, yang memang sebenarnya nutrisinya nggak masuk di tubuh untuk diproses jadi tenaga, jadi energi yang lain, lebih kayak gitu. Yang penting hindarin gula, tidak makan gula. Stop gula. Satu hari itu gula maksimal 50 gram maksimal. Jadi kalau kamu sudah makan cake kayak 2-3 potong, stop nasi, karena nasi gulanya tinggi kan. Tapi kalau kamu tidak makan cake-cakean yang lainnya, masih makan nasi atau makan minum yang ada gulanya atau yang manis, itu masih nggak apa-apa.
ngaruh banget. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak pakai skincare tapi kulitnya kok masih kusam segala macam, itu berarti makanannya masih mengandung gula. Gorengan juga tinggi gula karena dia tepung terus digoreng. Mengatur pola makannya, biasanya aku makan karbonya masih ada nasi kayak seminggu 2 kali, selebihnya nasinya itu lebih diganti dengan karbo-karbo yang lain, karbo kompleks yang lain kayak nasi diganti ubi, diganti jagung, diganti kentang. Karena selain fungsi karbo itu memang kalau karbo kompleks tuh dicernanya dalam tubuh tuh lebih lama, jadi kenyangnya lebih lama, nggak gampang yang habis. Padahal baru selesai makan kok pengen makan yang lain ya. Nah kalau nasinya kita ganti karbo yang lain itu biasanya buat keinginan buat makan yang lainnya tuh nggak ada. Tipsnya lebih gini, sebenarnya kita semua yang kelebihan berat badan itu tahu itu nggak sehat gitu. Tapi kenapa masih ngelakuin yang kayak harus makan, tetap harus nggak bisa nahan diri? Yaitu lebih ke mindset aja, mindsetnya diatur. Kalau misalnya makan makanan yang berlebihan itu nggak bagus. Pada saat memulai intermittent fasting itu biasanya paling terberat itu di 2 bulan pertama aja. Tapi setelah 2 bulan pertama terlewati, itu biasanya malah jadi enjoy dan jadi pilihan gaya hidup gitu loh. Karena setiap harinya penyesuaian di awal 2 bulan itu yang memang sulit sekali untuk mengontrol nafsu makan, sulit sekali untuk mengatur porsi makan. Tapi setelah itu enak aja. Jadi yang kalau misalnya awal-awal ngerasa dietnya menderita, awal-awal diet yang ngerasa berat badannya belum turun dengan signifikan, lanjutin aja terus sampai di 3 bulan pertama aja. Kalau 3 bulan pertama itu biasanya selebihnya akan jadi ketagihan.